Istilah ipar adalah maut. Kita bacakan dulu hadisnya dari Uqbah bin Amir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waduhula 'alan nisa'i. Takutlah kalian semua, maksudnya ya janganlah kalian semua memasuki ruangan seorang perempuan. Faqala rajulun minal ansori, dan kalangan dari sahabat Ansor bertanya, ya Rasulullah, afara'aita alhamwa, gimana pendapat panjenengan Anda tentang ipar atau saudara istri atau saudara suami? Qala alhamu al-maut. Nabi menjawab, ipar adalah maut atau ipar adalah kematian. Dari hadis inilah ada istilah ipar itu adalah mati. Nah, kenapa? Nah, di sini kita baca kitab Takrib ya, atau Fathul Qorib ya, bisa. Kitab Fathul Qorib saja yang kita akan baca. Wal muharramatu binasi arba'un bil musahhirati wahya umul zaujati wa in alat ummuha sawaun min nasabin au rodoin sawaun waqo'a dukhulu zauji bil zaujati amla warabi batu ay bintul zaujati idza dakhala bil ummi wa zaujatul abi wa in ala wa zaujatul ibni wa in safala. Jadi keterangan dalam kitab Fathul Qorib di sini, perempuan-perempuan yang diharamkan atau diharamkan menikah atau menjadi mahram lah ya, itu kan keterangannya sebelumnya itu ada penjelasan lagi. Jadi mahram itu dibagi jadi 3 golongan. Yang pertama haram atau mahram sebab nasab, yang kedua mahram sebab persusuan, dan yang ketiga haram sebab pernikahan atau mertua, sebab ada hubungan mertuaan lah. Nah, kita akan bahas yang mahram sebab karena mertua atau pernikahan di sini karena ada hubungannya dengan ipar atau tidak. Nah, ternyata seorang perempuan yang diharamkan secara pasti ya disebabkan karena mertua atau pernikahan itu ada 4. Yang pertama itu adalah ibu dari istri atau ibu mertua ya. Wa in alat ummuha sawaun min nasabin aw rodoin, walaupun ke atas ibunya, ibu mertuanya atau mbahnya si istri atau buyutnya si istri itu menjadi mahram, walaupun antara hubungan istri dengan ibunya itu sebab persusuan, bukan kandung tapi persusuan, ataupun sebab nasab, itu sama saja. Walaupun si suami itu belum pernah hubungan dengan si istri. Warabi batu ay bintul zaujati. Yang kedua yang menjadikan mahram karena pernikahan itu adalah anak tiri, anak perempuan tiri, anak yang dibawa oleh istrinya atau dibawa oleh suaminya. Idza dakhala bil ummi, ketika ketika si laki-laki itu sudah bersetubuh dengan ibunya atau ibunya sudah bersetubuh dengan ayahnya, maka anak tirinya menjadi mahram. Wa zaujatul abi itu istrinya si ayah atau ibu tiri. Ibu tiri wa in ngala, walaupun ke atas. Jadi ibu tirinya, ibunya ibu tiri itu menjadi mahram walaupun ke atas. Wa zaujatul ibni, anak istrinya si anak itu juga menjadi mahram, anak menantu lah. Ini menantunya itu juga menjadi mahram. Wa in safala, walaupun ke bawah, berarti anak dari yang si menantu itu bawa ataupun ke bawahnya terus, itu juga menjadi mahram. Dan keharamannya atau kemahramannya itu bersifat selamanya. Nah, tidak ada ipar dalam keterangan ini, tidak ada yang menyebabkan menjadi mahram sebab pernikahan. Itu tidak ada istilah kakak ipar atau adik ipar atau saudara dari perempuan, tidak ada keterangannya. Maka dari itu
adik ipar ataupun kakak ipar ataupun saudara dari istri kita itu bukan menjadi mahram, dan mereka ya dalam ketentuan aurat harus mengikuti aurat ketika di sebelah atau ketika bersama dengan ajnabi. Nah, ketentuan tentang aurat ketika bersama ajnabi itu jelaskan dalam kitab Safinah juga ada. Silahkan dibuka kitab Safinahnya. Wa auratul hurati wal amati indal ajanibi jami'ul badani. Ketentuan aurat yang merdeka, seorang perempuan yang merdeka dan perempuan amat ketika di sebelah ajanibi, termasuk ajanibi yaitu kakak ipar atau adik ipar, berarti mereka itu ajanibi. Itu jami'ul badani, itu seluruh badan, auratnya itu seluruh badan ketika di sebelah kakak ipar, ketika bersama dengan kakak ipar ataupun adik ipar, baik si perempuan itu bersama kakak iparnya, baik si perempuan itu bersama adik iparnya, maka auratnya jami'ul badani. Wangindal maharimihima, ketika bersama dengan mahromnya. Nah, mahromnya berarti tadi 4 yang disebutkan tadi. Mahrom disebabkan karena pernikahan itu tadi yang disebutkan tadi, ibu mertua, anak tiri ketika ibunya sudah dijima, ibu tiri, dan istri dari anak. Itu 4 ini menjadi mahram. Ketika bersama mereka, maka auratnya ma baina surati warbati, sesuatu antara pusar dan lutut auratnya. Nah, berarti kakak ipar itu ya termasuk ajanibi, dan kalau ajanibi maka auratnya ya jami'ul badani gitu. Maka dari itu ipar atau adik ipar atau saudara istri atau saudara suami itu dikatakan maut oleh Kanjeng Nabi ya karena mereka bukan mahram. Kalau bukan mahram ketika berdua-duaan itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab.